Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ridho. Perkenalkan nama saya Irati Hasanah, boleh dipanggil Ira. Mungkin kita langsung ke materi aja ya. Jadi materi pertama akan dijelasin sama Kang Ridho. Ini soal pertama tuh yang soal 1A, jelaskan beberapa pengertian ilmu ekonomi yang saudara ketahui dan jelaskan pula perbedaan analisis ekonomi mikro dan makro. Nah, kata ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukuman, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, terus lanjut ke analisis mikro. Jadi biar simpel aja gitu, mikro tuh luang lingkupnya tuh nggak terlalu luas, yang sempit gitu. Kayak apa? Bukan sosialisasi, kayak kita belanja nih tiap hari ke warung gitu. Itu juga udah termasuk kayak masuk ke ekonomi mikro. Terus untuk menganalisis masalah membuat pilihan untuk yang di mikro tuh satu, mewujudkan efisiensi dan dalam penggunaan sumber daya. Terus kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Analisis mikroekonomi menerangkan tentang buat makro tuh ruang lingkupnya lebih luas gitu. Kayak yang diatur oleh pemerintah, kayak tentang perpajakan dan lain-lain gitu. Yang soal kedua, jelaskan beberapa analisis dalam ilmu ekonomi. Jadi buat analisis ekonomi itu ada 3. Ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, ekonomi terapan, dan ekonomi teori ekonomi gitu. Ada 3 kan ya. Buat ekonomi deskriptif itu bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Terus yang kedua tuh teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Terus yang ketiga tuh analisis ekonomi terapan. Nah, pada bidang ini lazim disebut juga sebagai teori kebijakan ilmu ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, buat soal kedua, yang A-nya jelaskan yang dimaksud dengan permintaan dan jelaskan beberapa faktor yang menentukan permintaan. Jadi permintaan tuh kayak ya, misalkan kita mau beli barang gitu, kan pasti kita meminta barang tersebut kan. Nah, kayak gitu. Nah, permintaan adalah keinginan konsumen yang membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Untuk faktor-faktor yang menentukan permintaan tuh ada harga barang itu sendiri, terus harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Mungkin aku buat contoh grafiknya. Nah, P ini harga, terus ini kuantitinya, jumlah barang yang diinginkan gitu. Nah, buat yang pertama, buat grafik tuh kita harus ketahui gitu. Buat harga barang sendiri tuh kalau misalkan permintaannya naik, maka grafiknya berbentuk miring seperti ini. Yang mana kalau naik tuh yang pastinya dari kanan bawah ke kiri atas. Terus kalau yang turun tuh dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, terus ada juga tabel penggeseran gitu yang perlu kalian ketahui biar simple juga ya.
Dari kalau tabel penggeseran tuh kecuali dari harga barang itu sendiri. Jadi sisanya tuh masuk ke pergeseran. Simpelnya kayak gitu. Jadi kan ntar ada juga nih perubahan pada kurva permintaan ketika emang kalau di harga barang substitusi itu naik pasti sama kayak gini ke kanan atas. Terus kalau turun ke kiri bawah. Nah, cuma yang bedanya ada di harga barang komplementer. Misalkan misalkan ditanyain tuh tentang barang komplementer. Pasti ntar grafiknya harus kalian ketahui gitu. Berbalik dari ini. Nah, kalau perubahan terjadi kan udah jelasin juga harga barang itu sendiri. Pokoknya ketika kalian ditanyain bagaimana faktor apa yang mempengaruhi pergerakan, pokoknya satu doang gitu, yang itu harga barang itu sendiri, PX namanya, harga barang itu sendiri. P kan harga, X-nya itu barang itu sendiri gitu. Nah, soal 2B itu jelaskan hukum penawaran, law of supply, dan faktor yang menentukan pergeseran kurva penawaran. Untuk penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dijual produsen pada harga tertentu dan pada periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu PX, harga barang itu sendiri, PY, harga barang lain yang terkait, PI, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, P, jumlah pedagang atau penjual, C, tujuan perusahaan, 8, kebijakan pemerintah, CAP. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Nah, kalau buat supply itu arah grafiknya ke sini ya. Kalau yang demand ke sini. Itu harus kalian pahami terlebih dahulu gitu. Nah, sama juga perbedaannya dari pergerakan sama pergeseran juga gitu. Nah, kalau pergerakan tuh kalau faktor yang buat berubah ini cuma ada satu juga. Pergerakan itu harga barang itu sendiri. Sama kayak tadi juga gitu kan. Misalkan permintaannya naik ini ke atas. Terus permintaannya turun ke bawah. Sama juga kayak tadi juga penjelasannya. Ada perbedaannya kalau pergeseran, pokoknya dari pergeseran tuh yang diambil dari harga barang terkait sampai yang di bawah. Soal 2C. Nah, jika pada saat keseimbangan terjadi kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, maka jelaskan bagaimana dampak terhadap harga dan jumlah output dalam keseimbangan. Jawab dilengkapi dengan kurva. Nah, ini ya gambarnya gitu. Jadi misalkan dari demand atau supply gitu. Grafiknya ketemu dengan titik P tuh sama gitu. Nah, itu adalah dari apa sih? Soal yang 2C tadi, persamaan sama penawarannya seimbang. Kan harganya tetap. Jadi kan dicari itu kayak ditanyakan dari permintaan dan penawaran tuh harganya seimbang gitu kan. Jadi pas diketahui itu harga seimbangnya pas di titik P yang di E tuh. Ya kan? Ntar pertama tuh paling ngitung demand-nya, terus pergeserannya, nah ntar dari supply-nya juga dihitung gitu. Dilihat yang mana sih, dilihat ntar keseimbangannya yang mana. Mungkin ada Taira mau jelasin lagi. Aku mau nambahin dikit ya. Jadi tadi soal yang tabel yang ditampilin itu kalian bingung apa enggak? Kan ada gitu bergeser ke kanan. Jadi kita ulang ya yang tadi. Jadi yang seperti dari kata Kang Ahmad, pergerakan dari demand atau permintaan itu yang pertama bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, ya kan? Nah, bergeraknya dari kanan bawah ke kiri atas. Ini untuk harga barang itu sendiri. Terus kalau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang ada panahnya gini, itu berarti harga barangnya itu turun. Nah, kalau untuk harga barang substitusi, itu bergeser ke kanan maksudnya gini. Jadi kurvanya itu mengalami perpindahan kurva. Jadi perpindahannya gini. Nah, D2. Ya, bergeser ke kanan. Nah, ini jadi D1, ini D0
atau D. Ya ini mengalami perubahan jadi pindah menjadi D1. Ini untuk yang harga barang substitusi Ini kalau ini kenaikan gitu harganya naik. Ya. Nah, kalau harganya turun, jadi kan yang pertama tuh yang di sini harga barang itu sendiri. Nah, yang di atasnya tuh kalau harga substitusinya naik. Kalau turun berarti udah di bawahnya gitu, di kiri, kanan kiri gitu. Begitu. Nah, buat yang faktor yang mempengaruhi yang lain juga sama gitu. Jadi kalau untuk harga komplementer dia bergeser ke kiri kalau harganya naik, tapi kalau untuk harganya turun dia bergeser ke kanan. Nah, untuk yang lebih jelasnya bisa lihat ini kurva. Nah, ini kan kurva yang awalnya itu kan ini kan. Ya, yang D. Karena mengalami ada faktor yang pengaruhi itu kayak harga barangnya turun atau tadi harga barang komplementernya naik atau turun. Jadi kurvanya itu bergeser ke kanan itu tergantung sama barangnya. Kalau barang komplementer tadi geser ke kiri ya. Nah, geser ke kiri kalau harganya naik. Dah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau bingung. Kenapa kebalik? Iya benar, kayak kopi sama gula. Jadi kan barang komplementer itu kan saling berhubungan gitu ya. Kayak kopi sama gula. Yang mana kalau kita mau beli kopi nggak ada gula kan susah gitu kan. Kayak pelengkap kayak ini kaos kaki sama sepatu gitu. Sama benernya kata si Rama juga gitu, gula sama kopi. Nah, sama juga kayak gas. Misalkan gas nih harganya naik. Yang paling dari masyarakat yang lain gitu. Misalkan emang harganya naik banget gitu kan. Kompor dipakai gak gitu, kayak gitu. Jadi ada hubungan timbal baliknya, itu namanya komplementer. Nah, sama aku jelasin lagi yang substitusi. Substitusi itu kayak pulpen sama pensil. Nah, kayak gitu kayak terus kayak kan ada spidol yang cair, terus ada yang spidol yang ditarik tuh. Nah, mungkin bisa juga kayak gitu. Misalkan dari harga pulpen yang ditarik tuh lebih mahal, pasti orang bakal beli pulpen yang cair gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau buat yang substitusi. Nah, ini masuk ke soal ketiga. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah, ini kan di soalnya fungsi permintaan dan penawaran. Oh, coba bisa nggak, Mbak? Nyelesain ini. Tujuh lima tambah itu berapa? 525. Ya. Bisa berapa? Kan P-nya terus G-nya. Dijelasin lagi gitu kan, QD dan QS atas 50 negatif 2P gitu, 75 ditambah P, jadi yang P nya dipindahin ke sebelah kiri, terus yang 450 ini dipindahin ke sini juga, jadi ntar dihitungin, ini juga dihitung, udah ketemu lah P nya. Dan Q nya juga, kalau Q kan bebas nih bisa ngambil dari QD atau QS, pilih aja yang lebih mudah gitu. Kan yang ini lebih mudah, 75 tambah P. P-nya udah ketahuan tuh 125 ditambah 75
sama dengan 200. Nah, buat yang B, pertama kita nyari ide dulu ya. 450 dikurang 2P. Nah, nyarinya tuh gini. Kurang jelas. Iya. P. Lihat aja lah. Ikan P-nya udah diketahui ya. Dari 0, 75, 90, 112,5, 150, 'Nah, buat nentuin key-nya nih. Nah, buat nentuin key-nya, jadi itu 450, kan P-nya udah ketahuan nih. Ini 0. Jadi 450 dikurang 0. Dikurang 0 berarti 450. Terus dikurang lagi 75, kan 2P. 75 dikali 2, 150 dikurang 450. 90 kali 2 berapa? 100 dikurang 450 berapa? Berapa? 270. Nah, terus 112,5 dikali 2, terus dikurangin 450. Benar. Terus 150 dikali 2, 300 dikurang 450. 150. 225 dikali 2, 450. Jadi 0. Kan udah dapat nih idenya. Ini kan udah kayak tadi juga caranya sama. Tinggal ditambah-tambah aja. Berapa? 100. Benar. 187, 187,5. Nah, kan di situ juga diminta untuk titik keseimbangannya. Buat kurva ya. Belum. Sok. Apa coba lagi? Nanti angka, boleh pakai angka yang ini. Berapa tepatnya? Ya, mereka Kamu aja. ngerjain. Apa nanti aja dijelasin semua baru latihan soal.
Apa? Coba lihat. Kan pertama yang dibuat nih yang kide dulu. Kurva kide, terus baru QS. Biar lebih enak. Dari 400 nih. Semua. Mau langsung garis juga nggak apa-apa. Mau langsung garis aja nggak apa-apa. Tinggal dititikin aja bisa titik. Apa? Masih. Yang mana sih yang kide ini? Sama yang B? Masih. Yang QS-nya udah. Coba. Coba aja kan udah ada nih, coba. Oh, ya. Enggak jadi disatuin gitu. Ya. Benar gak? Kalau enggak kalau mau pakai ini aja. Iya berarti. Kan ketemunya tuh di titik itu kan. 21. Nggak lurus jadi buat ini. Nggak apa-apa deh. Diinin aja. Kan 25 ya. Sini aja. Jadi ketemunya di mana? Titik E-nya di mana? Berapa tuh? Sama nomor gak sih? Nomor gak sih ini? Tujuh lima 50.
250, 75, 300 itu di 170, 290, 170 coba di kalkulator. Ini 88 sini. Ya. tujuh mungkin salah ini tulisan. Terus lanjut ke 150. Ini tujuh lima 90 di seratus di ya kurang lebih 200. Bener nggak yang hitungan nama? Iya. Coba. Lurus gak sih? Emang salah ya? Lurusnya. Bang Aris. Iya sih. Biar habis mati. Hitungan kamu? Yang di sini lah gitu. Hitungan mana berapa? 125. Enggak, 125. Oh. Soalnya kan pakai yang tadi kemarin. Yang KDKS tadi kan? Iya iya. Ya, sama 200 ya. Di 200. Mungkin gambaran ada gitu. Nah, itu lah. Nah mungkin gini ya, mungkin ada kesalahan di. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di soal 4 ini kita ada menentukan koefisien elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan dari permintaan dan jelaskan arti koefisien tersebut. Terus B, berdasarkan masing-masing koefisien tersebut, jelaskan jenis elastisitas, jenis hubungan barang X dan barang Y, serta jenis barang X. Terus yang C, jelaskan faktor yang menentukan elastisitas permintaan terhadap harga. Jadi elastisitas itu harga di mana produsen dan konsumen menjual barang dengan harga yang sama, seimbang.
Jadi permintaan sama penawarannya itu seimbang. Nah, itu dinamakan elastisitas. Makanya kenapa tadi di grafik ini kan ada tanda X gini, bukan X kayak bertemu gitu kan. Nah, itu dimana elastisitasnya seimbang, harganya itu sama. Jadi elastisitas permintaan harga itu adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana jumlah yang diminta akan mengalami perubahan akibat dari perubahan harga. Nah, tadi di soalnya itu kan minta koefisien elastisitas harga. Nah, untuk rumus dari koefisien elastisitas harga itu kita pakai rumus ini. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi Q2 kurang Q1 per Q1 bagi 2 per P2 dikurang P1 per P1 dibagi 2. Nah, untuk Q2-nya kita sebelum masuk ke perhitungan, kita ketahui dulu Q2-nya apa, terus P2-nya apa. Jadi, untuk nilai Q1 kita ambilnya di nilai ini. Untuk P1 sama P2 kita ambil di sini. Jadi, Q1-nya 200, Q2-nya 400, P1-nya 50, P2-nya. Oke, nah kan udah diketahui nih Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, begitupun dengan P2 sama P1. Nah, teman-teman ada yang mau ngerjain nggak? Nah, itu deh. Mau? Boleh ke depan? Nah, ini. Ya, jadi sama dengan, nah itu tinggal dimasukin 400, dikurang 200, satunya 200 berarti ya. Per 2-nya itu di bawah. Iya, tapi bisa bingung jadi gitu. Oke, jadi terus dilanjut dikurangin sama dibagi. Nah, ini kan udah ini kalau yang ini kan belum bisa dibagi. Terus yang ini boleh nih dibagi dulu kan 200 bagi 100 kan bisa jadi 2. Harga. Nah, ini kan belum nih. Jadi min 10 per 25 aja. Nah, ini boleh dijabarkan aja. Jadi, sebentar ya kita ambil spidol. Nah, ini ya, jadi ini bisa dijabarkan kayak gini. Jadi kan ini 2 dibagi min 10 per 25. Berarti kan nanti ini jadi kali, berarti 25 per min 10. Gitu. Jadi ini kan 2 dibagi min 10 per 25. Kalau kita jabarkan itu kan jadi 2 dibagi min 10 per 25. Terus yang ini karena di sini ada tanda bagi berarti 2 kali 25 per min 10. Nah, boleh di sampingnya. Ya, dijabarkan aja. Nah, ya boleh 50 per 10. Nah, ini bisa juga dicoret tapi nggak apa-apa. Berarti 50 bagi min 10 sama dengan min. Nah, dah. Ya. Oke, makasih ya, Al. Nah, jadi gini ya, buat cari elastisitas harga. Nah, tadi kan kita udah cari nih Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Terus tinggal dimasukin aja. Nah, ini dimasukin 400 kurang 200 per 200 per 2. Tinggal dimasukin aja. Terus yang ini 400 dikurang 200 dapat 200. Ini langsung dibagi 200 bagi 2 dapat 100.
Terus 40 dikurang min 50 sama dengan min 10. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, ini karena ini bisa langsung bagi, jadi kita bagiin 200 bagi 100 dapat 2 per min 10 dibagi 25. Karena ini agak bingung gitu ya, gimana cara ngerjainnya. Jadi kita jabarin. 2, ini kan per ini sama dengan bagi kan. Jadi 2 dibagi min 10 per 25. Karena dalam matematika itu bagi, kalau misalnya ada kayak gini, berarti jadi kali dan pernya ini jadi ditukar gitu kan. Ini 2 dikali 25 per 10. Jadi dapat 2 kali 25 sama dengan 50 per min 10. Dapatnya min 5. Nah, di soalnya itu kan minta jelaskan arti koefisien. Teman-teman tahu nggak kayak ini, kalau misalnya kurang dari 1 itu apa nama ininya, elastisitasnya? Kurang dari sama dengan 1 itu apa? Karena ini min 5, berarti dia termasuk elastisitas apa? Ada yang tahu? Nah, ini elastis. Berarti min 5 kurang dari 1 ya? Jadi ini sama dengan inelastis. Nah, karena nilainya itu min 5, jadi kurang dari 1. Kalau misalnya min 5-nya itu sama dengan, kalau nilainya itu sama dengan 1, itu namanya uniter. Kalau nilainya itu kayak nggak terhingga, itu sama dengan elastisitas sempurna. Terus untuk inelastis sempurna itu nilai elastis ini sama dengan 0. Terus kalau misalnya elastisnya itu lebih dari 1, dinamain apa? Tahu nggak? Ya, elastis. Nah, terus diminta berdasarkan masing-masing koefisien tersebut, jelaskan jenis elastisitas. Tadi kan udah, jenis elastisitasnya berarti inelastis. Dan jenis hubungan barang X dan barang Y. Nah, teman-teman tahu nggak kalau inelastis ini termasuk barang apa? Komplementer kah? Substitusi kah? Jadi karena dia ini inelastis atau kurang dari 1, itu contoh barangnya itu barang inferior. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini kan untuk elastisitas harga, terus kita bakal nyari elastisitas silang. Oke. Jadi kenapa ini inelastis? Karena perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Makanya dinamain inelastis. Contohnya kayak permintaan terhadap beras yang merupakan kebutuhan primer. Permintaannya itu bersifat yang tadi kurang dari 1. Contohnya itu kayak permintaan terhadap beras yang merupakan kebutuhan primer. Nah, untuk elastisitas silang, kita pakai rumus ini. IS sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Yang ini kali 100. Yang ini kali 100. Nah, jadi kita pakai rumus ini untuk elastis silang. Rumusnya Q2 dikurang Q1 per Q1. Q2 Q1-nya dikali 100. Yang bawah juga sama rumusnya, cuman yang bawah pakai P2 sama P1. Ada yang mau ngerjain ke depan? Ya. Langsung aja teh. Ya, boleh. Terus
200. Ya, 20.000. Benar. Bagi. Mm-mm. Benar kan teh? Ya, benar. Yang ini P2 ya? Oh iya, benar-benar P2. Mm-mm. Di min 25 ya? Mm-mm. Ya, benar. Berarti ini koefisiennya kurang dari 1 ya? Oke, makasih. Ya, jadi gini ya, cara kerjanya juga sama kayak tadi. Tinggal kalian masukin, kerjain dulu yang ada tanda kurung, baru dikali. Terus kalau mau langsung juga boleh kayak siapa tadi? Nah, kayak Arsya, apa? Dia kurang dulu terus langsung kali, jadi hasilnya 20.000 terus per 200. Nah, gitu. Kalau soal kayak gini teman-teman masih bingung nggak buat ngerjainnya? Ada yang masih bingung nggak? Soal ini kan lumayan bingung juga ya, kayak ini per juga, ini per juga. Nah, masih ada yang bingung nggak? Ya. Yang mana? Ini? Oh iya. Arya. Oke, makasih ya udah ngoreksi. Jadi hasilnya itu min 5 sama dengan tadi, berarti min 5 kurang dari 1, berarti termasuk elastisitas? Iya, inelastis. Berarti barangnya itu barang inferior. Nah, untuk elastisitas pendapatan kita pakai rumusnya. Nah, jadi yang untuk pendapatan kita pakai yang Y1 sama 2-nya ini. Berarti kita tulis lagi diketahuinya Y2, Y1, Y1 4.000, Y2 3.000. Nah. Ada yang mau ngerjain ke depan nggak? Siapa? Siapa mau ngerjain? Boleh?
Bisa kan kayak gini? Ya, Ada bisa. coret. Terus 3.000. Bentar. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Soalnya ini kan kurang. Jadi Iya, kalau iya. kecuali kali, nah baru bisa dicoret. Terus itu tadi 400 ya. Enggak 400, 200. Di satu kan? 200. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, 1. Ini kebalik 3.000 kurang. Jadi harus satu-satu aja. Ya, jadi dikurang itu langsung aja 400 kurang 200. 200. 200 bagi 100 bagi 200 1. ya. Jadi itu 1 aja. Ya, langsung aja. 3.000 kurang 3.000. 4.000 minus 1.000. Itu 1/4 ya. Satu. 1 kali ini kan 1 kali 4.000 per minus 1.000. Dibalikin. Berarti ini langsung dicoret juga nggak apa-apa sih. Berarti 4 ya, ini 4 Langsung 4. minus 4. Nah, bener nggak? Ya, ini kan langsung dicoret. Ya. Ini 4. Oke. Nah, jadi sama yang ngerjainnya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Terus hasil akhirnya baru kalian tentuin koefisiennya apa. Nah, ini juga sama inhaler inelastis. Jadi ini karena kurang dari 1. Nah, berarti PR buat kalian harus hafal elastisitasnya itu kurang dari 1 apa, barangnya apa. Karena gak menutup kemungkinan kalau soalnya nanti itu bukan inelastis aja. Bisa aja lebih dari 1 atau sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Yang C, pertanyaannya itu kan jelaskan, Kang maaf, pertanyaannya yang C. Yang C itu jelaskan faktor yang menentukan elastisitas permintaan terhadap harga. Boleh jawabannya? Nah, jadi faktor yang menentukan elastisitas terhadap harga itu yang pertama tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Semakin banyak, semakin elastis. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut semakin besar, semakin elastis. Yang terakhir, jangka waktu permintaan dianalisis. Semakin panjang, semakin elastis. Oke, kita lanjut soal terakhir. Nah, soal terakhir itu dalam teori perilaku konsumen nilai guna utility dalam mengkonsumsi berbagai barang dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Jelaskan yang dimaksud dengan nilai guna ordinal dan nilai guna kardinal. Ada yang mau bantu jawab? Oke, kita langsung ke jawabannya aja ya, Kang. Boleh langsung ke jawabannya aja. Ke jawabannya, Kang. Nah, jadi jawabannya itu nilai guna kardinal adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan nilai guna ordinal adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan hanya bisa diurutkan atau dibandingkan. Kayak contohnya kita itu makan mangga, kayak makan 1 kurang, makan 2 kurang gitu. Iya, nah itu termasuk contoh nilai guna itu. Nah, soal hitungan yang terakhir itu soal hitungan Kang sebelumnya. Ya. Nah, jadi untuk soal hitungan itu kita mencari MU. MU itu atau marginal utility. Nah, cara mencari MU itu rumusnya sebenarnya ini dihafal di luar kepala juga bisa karena rumusnya nggak terlalu panjang. Jadi rumus MU itu atau marginal utility itu rumusnya
TUN dikurang TUN kurang 1. Nah, ini maksud dari TUN itu gini. Jadi ini dimisahkan TUN N1, TUN1. Nah, dikurang TUN2 dikurang TUN1. Gini. TUN2 dikurang kan 2 kurang 1N ini itu urutan keberapa TU-nya. Jadi sama dengan TU2 dikurang TU1. Nah, gitu. Nah, ini buat pengerjaannya untuk mencari MU atau marginal utility itu dilihat dari TU-nya. Nah, ini kan karena nggak ada, jadi MU-nya itu 0 atau strip. Nah, untuk yang nomor 2 berarti TU2 dikurang dengan TU1 berarti 16 kurang 8. Dapat 8. Terus yang ini 21 kurang 16 dapat 5. Ini 40 kurang 32 dapat 8. Nah, kalau ini ya. Bentar ya. Ini kan berarti 32 kurang 21 8. 40 kurang 32 berarti minus 8. Benar enggak? Kok minus 8? 8. Nah, yang ini juga sama. Ini jumlah barangnya 1 2 3. Nah, ini juga sama. Ini 0 atau strip. Yang ini 5. Nah, jadi pertanyaannya itu hitunglah besar marginal utility barang dan marginal utility barang X dan barang Y, serta pada tingkat marginal utility berapa tercapainya tingkat kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi barang X dan barang Y jika harga barang X sama dengan harga barang Y. Ada yang tahu? Di tingkat yang berapa? 2132. Hah? Ini? Gimana tadi? Iya, 21. Ini 21, 32, 40. Ya kan pertanyaannya pada tingkat berapa, pada jumlah berapa mencapai tingkat maksimum. Ini? Oh iya. Oke, sip. Tahu nggak di jumlah barang berapa mencapai maksimum, nilai maksimum? Ini? Kenapa? Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi jawabannya kurang tepat, bukan 4. Ini? Jumlah barang ketiga. Jumlah barang kelima. Jumlah barang kedua. Yang mana? Jadi yang mana 3, apa 5, apa 1, apa 2?
Teteh bantu jawab ya. Jadi tingkat marginal utility-nya tercapai tingkat kepuasan itu pada jumlah barang ketiga. Kenapa? Karena kepuasan maksimum dan mengkonsumsi barang X sama barang Y itu sama berjumlah 3. Ini kan MU-nya. Marginal utility itu kan ini kan tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau menikmati barang. Nah, ini kan sama-sama 5. Berarti jumlah barang yang mencapai tingkat kepuasan itu pada jumlah 3 karena di barang X sama Y itu sama-sama mendapatkan tingkat yang sama, yaitu 5. Nah, gitu. Sekian ya buat materi hari ini. Karena udah lewat juga waktunya. Maaf tadi mungkin dalam penyampaian ada salah rumusnya atau salah dalam penjelasannya, mungkin buat teman-teman kurang mengerti, maaf karena kami juga masih belajar juga, masih banyak kurangnya gitu ya, kami minta maaf. Terima kasih kami ucapkan buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir hari ini, makasih banyak ya. Mungkin sekian ya dari kita, aku sama Ahmad, makasih banyak ya. Buat kalian semangat terus buat UTS-nya, insya Allah dapat nilai memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.